Diduga lakukan pemerasan, Yayasan Cakra Sehati disorot GPK. Korban berinisial R diminta 5 juta meski negatif narkoba. Bandung Media Peristiwa Indonesia I, 23 September 2025. Garda Pemberantasan KPK, sebuah lembaga yang fokus terhadap pengawasan dan pemberantasan praktik korupsi serta penegakan keadilan sosial, menerima sejumlah aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan Yayasan Cakra Sehati. Salah satu aduan yang menjadi perhatian serius adalah kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pasien berinisial R. Kasus pasien R diperas R5 juta, meski negatif narkoba. Berdasarkan informasi yang dihimpun GPK, R baru saja dipindahkan dari Polres Cimahi, Reserse Narkoba, ke Yayasan Cakra Sehati. Namun yang mengejutkan, hasil tes urin pasien menunjukkan negatif narkoba. Ironisnya, meski tidak terbukti menggunakan narkoba dan belum genap 24 jam berada di yayasan, pihak keluarga R dimintai uang sebesar 5 juta. Setelah uang diserahkan, pasien langsung dipulangkan tanpa menerima layanan rehabilitasi sedikitpun. Pasien dan keluarganya merasa tertekan dan takut, sehingga terpaksa menyerahkan uang tersebut tanpa memahami dasar hukum atau prosedurnya. Jelas Ketua Umum JPK, Daniel. Dugaan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan tindakan ini dinilai berpotensi melanggar sejumlah aturan hukum, di antaranya UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Pasal 12E, mengenai penyalahgunaan wewenang untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. KUHP Pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman pidana hingga 9 tahun penjara. KUHP Pasal 421 tentang penyalahgunaan kekuasaan. UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menekankan pendekatan rehabilitatif bukan transaksional. JP desak penjelasan yayasan atas dugaan tersebut, GPK mendesak pihak Yayasan Cakra Sehati memberikan penjelasan terbuka kepada publik. Jika dalam waktu wajar tidak ada tanggapan memadai, JPK menegaskan akan menempuh langkah hukum, termasuk melaporkan kasus ini ke Ombudsman RI, KPK, SAPIP, aparat pengawasan intern pemerintah. Kasus ini tidak hanya merugikan korban R, tetapi juga menjadi presiden buruk bagi lembaga rehabilitasi. Jika benar terjadi pungutan liar, maka ini adalah bentuk nyata pemerasan yang harus diusut tuntas, tegas Daniel. Humas Yayasan belum mau bertemu media. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Humas Yayasan Cakra Sehati belum juga bersedia menemui awak media. Beberapa kali upaya konfirmasi dilakukan, namun selalu berujung pada alasan yang berbeda-beda. Sikap ini semakin menambah tanda tanya besar di tengah publik terkait kebenaran dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Penutup kasus ini kembali menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas lembaga rehabilitasi. Publik berharap aparat penegak hukum segera turun tangan agar praktik-praktik dugaan pemerasan semacam ini tidak terulang kembali.